Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Domiloka. Sudah lama ya saya tidak posting audio mengenai informasi. Kali ini kita masih akan melanjutkan postingan sebelumnya, yaitu terkait dengan visa turis Korea Selatan. Seperti yang kita ketahui bersama, visa turis Korea Selatan sudah mulai diaktifkan per tanggal 1 Juni 2022 dan pendaftarannya sendiri sudah dibuka mulai tanggal 2 Juni. Saya sendiri sudah mencoba untuk mendaftar ya visa turis ini, tetapi saya menggunakan visa C39 yang di bawah 30 hari, yaitu multiple visa. Saya bisa mendaftar visa ini karena saya pernah pergi ke Korea sebelumnya, terkecuali dengan visa kerja ya, yaitu visa D3, kemudian visa E9 dan visa E10 ini tidak bisa mendaftar multiple visa ini. Kemudian saya pernah bepergian ke negara OECD, jadinya saya memenuhi syarat untuk mendaftar visa multiple ini, di mana berlaku sampai dengan 5 tahun. Tetapi masa tinggalnya hanya 30 hari saja, jadi maksudnya saya hanya diizinkan tinggal di Korea Selatan maksimal 30 hari, kemudian saya diwajibkan untuk keluar dari Korea Selatan dan saya bisa masuk lagi. Terus seperti itu ya sampai dengan 5 tahun. Nah, visa C39 ini sendiri sebenarnya termasuk ke dalam golongan visa turis ya. Jadi salah paham ketika ada orang yang mengatakan visa C3 itu adalah visa turis. Tidak. Visa turis itu ada masuk ke dalam jenis golongan C39. Nah, C39 ini terbagi menjadi dua, yaitu di bawah 90 hari dan kemudian yang di bawah 30 hari. Nah, visa saya ini multiple visa tergolong yang di bawah 30 hari. Nah, banyak sekali ya pertanyaan saya lihat itu yang menyatakan, Kak, apakah bisa saya daftar visa C3? Kemudian saya bisa untuk bekerja seperti itu. Secara general visa C3 itu adalah visa kunjungan pendek ya, artinya semua visa yang di bawah 90 hari. Nah, kemudian kenapa ada yang menjawab apakah bisa bekerja menggunakan visa C3? Karena saat ini sedang dibuka kesempatan kepada kerabat pemegang visa F5 dan F6 untuk mengundang keluarganya ke Korea Selatan dan diperkenankan mendaftar visa musiman, artinya mereka bisa bekerja di Korea. Ingat ya, visa musiman ini bekerja di kebun, di tambak, jadi tidak bisa untuk bekerja di pabrik. Sampai saat ini, Korea tidak memiliki visa kerja khusus selain dari program kerjasama E9, yaitu dari government to government, dan visa E10, yaitu lewat P2P ya. Visa E7 juga bisa lewat P2P, tapi kan lowongannya tidak terlalu banyak, dan kemudian spesifikasi skillnya juga lumayan tinggi. Jadi tidak bisa kalau misalkan kalian hanya mengandalkan, misalkan saya pernah bekerja 2 kali di Korea Selatan menggunakan visa E9, kemudian serta-merta kalian akan mendaftar menggunakan visa E7 atau minta di calling visa dengan pabrik sebelumnya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena golongan yang seperti ini masuknya adalah golongan profesional atau visa E73. Nah, E73 ini sendiri itu setara dengan supervisor, artinya kalian harus punya pengalaman kerja di atas 10 tahun. Ada skill yang dibuktikan dengan sertifikat pengalaman kerja serta keterampilan bahasa, yaitu minimal topik 3. Nah, ini baru bisa didaftarkan. Ada kemungkinan untuk diterima pendaftaran visanya, tapi yang terpenting harus mendapatkan calling visa dulu dari imigrasi Korea Selatan ya. Jadi calling visa itu sendiri bukan jenis visa, tapi hanya undangannya saja yang akan digunakan untuk mendaftar di Indonesia. Jadi visanya tetap harus dituliskan jenis visanya apa begitu, E7 atau seperti apa. E7-nya pun juga ada embel-embelnya di belakang. Nah, kita kembali lagi tentang visa turis tadi ya. Banyak sekali yang bertanya di sosial media kami ya, Kak, saya ingin visa turis. Kemudian ketika saya bertanya, apa pekerjaan Anda sekarang atau apa kegiatan Anda sekarang? Masih banyak yang tidak mau mengatakan apa kegiatannya saat ini ataupun apa pekerjaannya. Sebenarnya tujuan kami menanyakan hal ini terutama adalah syarat dari pendaftaran visa Korea Selatan sendiri ya. Dikarenakan ketika Anda tidak bekerja, maka Anda harus membuat yang namanya surat pernyataan. Nah, kemudian sumber dari penghasilan Anda dari mana seperti itu. Jadi kalau misalkan
ketika kami bertanya kegiatan Anda apa saat ini, kemudian pekerjaan apa Anda apa saat ini gitu, masih ada yang tidak mau menjawab ataupun menjawab saat ini tidak bekerja, nanti pasti ada lah. Memangnya kita peramal apa kalau seperti itu? Jadi harus jelas gitu loh, karena kan dari Visa Korea sendiri ini tidak ada wawancara secara langsung. Jadi bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan pihak kedutaan ketika kalian melakukan pendaftaran? Ya melalui surat-surat pernyataan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian memasrahkan kepada kami pengurusan visanya, ya tolong gitu jujur, agar kami juga bisa membantu juga surat-surat apa yang harus kita sediakan untuk kalian, seperti itu. Nah kemudian ada lagi pertanyaan mengenai saldo. Ini juga ada kejadian lumayan lucu nih. Ada yang menyatakan wisata cuma 5 hari aja sih mbak, kenapa kok harus menyediakan uang sampai 50 juta atau 100 juta, banyak sekali gitu loh. Sedangkan sehari paling di sana kan mentok 1 juta rupiah juga itu paling banyak gitu. Sebenarnya logikanya tidak seperti itu ya teman-teman. Karena ketika kalian menyodorkan rekening saldo, dari pihak kedutaan itu akan melihat, oh ternyata orang ini memang kuat secara finansial dan dia tidak akan bekerja di Korea Selatan. Terlepas nanti kalian sudah menunjukkan booking tiket pesawat ataupun sudah melakukan booking tempat tinggal, begitu ya. Karena apa? Secara logika 10 juta rupiah itu jika diwonkan hanya senilai mungkin kurang lebih 800 atau 900 ribu. Dan kebutuhannya kalau misalkan ada sesuatu yang mendadak di sana, misalkan kesehatan atau coverage dari asuransi COVID seperti itu, karena kan visa turis ini sendiri begitu sampai di Korea kalian kan harus melakukan tes PCR lagi ya, dimana biayanya tuh dimulai dari 80 ribuan bisa sampai dengan 100 ribuan gitu. Itu kalau dirupiahkan sudah hampir 1 juta rupiah sendiri, belum lagi makan, kemudian biaya pakai tour dan lain sebagainya. Karena banyak sekali kejadian ya, visanya itu sudah diterima, kemudian tinggal berangkat, tapi di imigrasi di bandara itu tiba-tiba petugasnya akan berkata seperti ini, Anda bawa uang cash berapa gitu. Oh saya nggak bawa uang cash bu atau pak, tapi saya bawa kartu kredit misalkan, seperti itu. Nah kartu kredit itu kan tidak bisa dibuktikan secara langsung ya nominalnya itu ada berapa. Jadi tetap kalian harus membawa yang namanya uang cash. Nah kemudian uang cash sendiri itu pasti petugas juga akan menanyakan ada berapa uang cash yang kalian bawa gitu. Misalkan kalian bilang, oh saya bawa $1.000 gitu, $1.000 ini untuk saya pakai untuk jalan-jalan di sana. Tapi akhirnya petugas ini pun tidak meloloskan dia untuk imigrasi. Ini kejadian pada tamu Malaysia ya. Mereka pergi rombongan kemudian dicegat oleh petugas imigrasi, dan petugasnya tuh dengan mudahnya ngomong, Anda tidak terlihat seperti orang akan pergi wisata. Jadi penampilan itu akan sangat dinilai oleh petugas. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi memang tidak ada yang bisa menjamin 100% mulai dari pendaftaran visa kemudian masuk ke Korea Selatan, kecuali memang ada yang menjamin. Jadi teman-teman perlu bijaksana dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Kenapa kok kami ketika ada yang bertanya, kami sangat rewel masalah penjamin, masalah pekerjaannya apa atau kegiatannya apa saat ini, kemudian masalah saldo rekening. Karena apa? Yang sudah PNS saja itu masih ada kemungkinan untuk ditolak visanya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia dikonfirmasi status PNS-nya ke pihak sekolah ataupun pihak instansinya, itu instansinya tidak bisa dihubungi. Nah itu kan sudah faktor eksternal yang sangat merugikan seperti itu ya. Apalagi yang memang kalian tidak bekerja, bagaimana pemerintah Korea akan istilahnya meloloskan orang-orang yang seperti ini gitu. Jadinya kalau misalkan memang teman-teman mau dibantu, ya tolong kita juga dibantu juga. Jangan istilahnya mempersulit pengajuan kalian sendiri. Toh ini kan juga buat memaksimalkan dokumen yang akan didaftarkan nantinya gitu. Untuk visa turis ini sendiri sejauh ini pendaftarannya memerlukan waktu 8 hari ya. Jadinya tidak seperti dulu yang harus menunggu sampai 14 hari. Multiple visa sendiri juga perlu hanya 3 hari saja, seperti itu. Jadi
Memang sekarang sedang ramai-ramainya, tapi tetap kita harus menenangkan hati istilahnya ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru. Semoga sukses selalu ya untuk rekan-rekan Domiloka semuanya. Jangan lupa jika memang informasi yang kami berikan ini bermanfaat, silahkan dibagikan untuk yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.